moratorium remisi bagi pelaku tindak pidana malam hari ini tadi sebagai hasil yang tanggal dari yang dari pandangan ini. Kita berpegang pada undang-undang kan ya. Undang-undang secara tegas mengatur tentang hak remisi. Jelas terpidana ya. Para narapidana itu diberikan hak untuk mendapatkan remisi, itu bunyinya undang-undang. Undang-undang tadi kemudian ditarik dengan apa saja yang diperberat. Teror dan cara lebih berat. Tapi tak diberikan administrasi. Karena kalau menjadi lembaga kenapa? Karena yang di dalam itu dibina untuk dilatih. Kamu berjasa dalam dan penyeluruhan dan sebagainya. Ini kan apa merevisi pada dan sebelumnya sama kasusnya kita ada yang mau dicampurin, begitu ada korupsi yang berat, ya mereka kalau memang tidak terbukti, kalau begitu sebenarnya ada Oke, apakah Anda termasuk yang setuju dengan adanya penghilangan atau moratorium? Saya orang yang tidak setuju korupsi remisi harus membatasi itu jadi begini. Surga dia sepekan sebab dia terus dikasih pembebasan bersyarat. Akibatnya dia udah ringan, dia tinggal menjalankannya cuma sepertiga. Dan itu tentu mengganggu rasa keadilan tidak kita. Tidak memberikan efek jera apa-apa ya? Iya, nah tapi kalau kita bicara efek jera, kita nggak bisa cuma kita bicaranya remisi dan pembebasan bersyarat. Kita harus bicara di awalnya bagaimana berkas perkara itu. Ya. Apakah proses pemidanannya hanya seperti yang sekarang? Harusnya kan pembuktian terbalik dilakukan, proses pemiskinan dan kepailitan juga harus dilakukan karena sebenarnya undang-undangnya ada. Nah tinggal pelaksananya ini bagaimana? Proses pengadilannya bagaimana? Kalau jaksanya nuntutnya rendah, tentu itu akan berpengaruh di dalam putusannya. Nah, khusus untuk pelaksanaan remisi, ini ada masalah menurut saya. Saya orang yang tidak setuju koruptor dan terorisme diberikan remisi. Ya, saya orang yang keberatan karena saya merasa bahwa itu adalah haknya negara, ya kan? Haknya negara. Tetapi kalau kita bicara soal hak asasi, soal remisi pembebasan bersyarat itu sesuatu yang memang harus ada. Tinggal begini, iya, tinggal begini. Kalau negara ya memiliki prioritas akan menjalankan satu langkah ekstraordinari melawan koruptor, harusnya tindakannya juga ekstraordinari. Jangan dia bilang ekstraordinari, tapi dia masih kasih remisi dan pembebasan bersyarat. Harusnya kepada koruptor ini tidak dikasih, tapi kepada yang menteri yang lalu itu mempersoalkan bahwa banyak narapidana yang harusnya di luar, tidak perlu di dalam, ada anak-anak, harusnya itu yang jadi prioritas, bukan para koruptor, apalagi itu saudaranya atau teman separtainya atau besannya, gitu loh. Oke, kalau Profesor Romi sendiri melihatnya seperti apa, Prof? Katanya ini juga bertentangan dengan konvensi PBB tentang hak narapidana yang juga berhak untuk mendapatkan remisi dan juga pembebasan bersyarat. Jadi begini, negara memang memiliki hak ya, punya kewajiban dan juga ada hak di dalam hal masalah pembinaan lembaga. Itu abad 18, 15, 16, 18 itu penjara memang menjerakan. Dulu abad humanisme berubah, abad reformasi berubah di Eropa, kemudian muncullah istilahnya treatment for the offenders, bukan punishment for the offenders. Nah, akibatnya perubahan treatment for the offenders, Indonesia karena kita menganut falsafah Pancasila, menganut yang disebut pemasyarakatan, ya kan? Itu bagus kan? Nilai filosofinya bagus. Kalau dalam implementasinya ada yang keliru, salah, ekses, di mana-mana ada ekses, aturannya lah yang diperketat. Seperti tadi, remisi tidak pada koruptor tapi diperketat. PI juga begitu. Tapi tidak boleh dicabut. Karena itu hak yang diakui universal bagi seluruh prisoners di seluruh negara. Ya, itu satu. Yang kedua, yang perlu juga konvensi PBB yang saya bawa ini nih, anti korupsi ya. Juga ASEAN Convention on Counterterrorism itu memberikan mandat pada semua negara peratifikasi agar mereka-mereka itu dimanusiakan, dimasyarakatkan, reintegration to society. Jadi kalau kita lihat pola perkembangan internasional menghadapi yang katanya extraordinary crimes, mereka agak berbeda dengan kita. Beda. Kita menganggap extraordinary itu segalanya harus extraordinary. Maksud saya dulu menciptakan istilah itu,
extraordinary itu sejak penyidikan sampai putusan, sampai pengadilannya juga extraordinary kan? Tidak hanya hasil akhirnya saja ya. Selesai. Setelah itu kemudian menjadi hukuman. Oke, baik. Jangan dilanjutkan lagi gitu. Kita minta pendapat dari masyarakat, perwakilan masyarakat, Pak Jaya Suprana, bagaimana tanggapannya dengan rencana moratorium remisi ini. Tapi sesaat lagi Pak Jaya, usai jeda, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami.